adik-adik semua, selamat pagi. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Pada pagi hari ini, kita berkumpul di sini untuk sekolah minggu online. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menyatukan hati kita untuk memulai ibadah kita dengan pujian lagu Burung Pipit yang Kecil. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah memberi kami kesehatan sehingga kami dapat beribadah pada pagi ini. Tuhan, tolong pimpin kami agar kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan berdoa dengan baik, agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, pada saat-saat ini, jikalau adik-adik mempunyai kesulitan atau kesusahan, baik dalam belajar dari rumah, baik dalam berkegiatan atau beraktivitas dari rumah, kiranya adik-adik dapat terus bersemangat. Jikalau adik-adik mempunyai kesulitan, adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang Maha Pengasih akan memberikan kita semua jalan keluar. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di Sekolah Minggu Online GKI Gading Indah hari ini 25 Juli 2021. Adik-adik, tema dari cerita hari ini adalah hukuman Tuhan terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap adik-adik dan hamba-Mu ini hingga saat ini. Engkau yang menjaga memelihara hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami diizinkan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Hamba-Mu berdoa supaya pembacaan firman Tuhan dan uraian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan,
pimpin. Tuhan menguasai hamba-Mu dan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami memahami maksud dari firman yang kami pelajari pagi ini, sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang tokoh Musa yang dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Adik-adik, bangsa Israel sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Adik-adik ingat mulai kapan bangsa Israel tinggal di Mesir? Sejak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Tapi Tuhan memimpin Yusuf sehingga menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun untuk menjadi tangan kanannya di Mesir. Sehingga Yusuf akhirnya membawa ayahnya Yakub atau Israel bersama saudara-saudaranya semua tinggal di Mesir. Lalu mereka beranak pinak menjadi satu bangsa yang besar. Nah, setelah beberapa ratus tahun tinggal di Mesir, ketika Firaun berganti anaknya, cucunya, seterusnya, sampai keturunannya itu tidak ingat atau tidak tahu siapa itu Yusuf, maka bangsa Israel mulai ditindas, dijadikan budak, dijadikan pekerja-pekerja kasar untuk bangsa Mesir. Mulailah bangsa Israel berteriak kepada Tuhan minta tolong. Lalu Tuhan mengutus Musa. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah belajar bagaimana Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan maksud dari kedatangannya, yaitu perintah Tuhan agar Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi adik-adik, Firaun menolak, karena kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, Mesir akan kehilangan tenaga-tenaga murah. Maka Musa ditolak. Menolak Musa berarti menolak Tuhan. Menolak Tuhan, melawan Tuhan. Maka mulailah Tuhan menghukum bangsa Mesir, menghukum Firaun. Nah, adik-adik, kalau adik-adik membaca keseluruhan Alkitab, kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir ini, menurut Pak Yohanes, adalah satu bagian dari Alkitab di mana Tuhan menampakkan mujizat-mujizat yang begitu besar yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Adik-adik, karena Firaun menolak Musa, berarti Firaun menolak Tuhan, melawan Tuhan, mulailah penghukuman dari Tuhan. Didatangkanlah tulah. Adik-adik, kalau membaca dari Keluaran pasal 7 sampai 11, disitulah Tuhan mengirimkan tulah atau hukuman sebanyak 10 kali. Dan dari pasal 7 sampai 11 diceritakan 9 tulah. Apa saja adik-adik masih ingat? Adik-adik ada gambar di sini, adik-adik bisa lihat ke-9 tulah. Yang pertama, air menjadi darah, katak, nyamuk, dan seterusnya sampai kegelapan. Dan adik-adik bisa melihat video berikut ini.
Nah, adik-adik baru saja melihat gambaran tulah atau hukuman yang dikirimkan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir ketika mereka menolak Tuhan, menolak Musa yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Adik-adik bisa membaca kisah penghukuman Tuhan ini, tulah yang pertama sampai yang ke-9, tulah air menjadi darah, dan sampai ke ke-8 itu di Keluaran pasal 7 sampai 11. Ketika tulah datang menyusahkan Firaun dan Mesir, lalu Firaun mengatakan, "Oke Musa, bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir." Tetapi begitu tulah dihentikan oleh Tuhan, Firaun mengingkari, mengeraskan hati, menolak Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan kirimkan tulah yang berikutnya dan berikutnya. Tuhan memberi kesempatan kepada Firaun sebanyak 9 kali untuk mengizinkan bangsa Israel keluar. Tetapi Firaun 9 kali mengeraskan hati dan menolak Tuhan. Akhirnya Tuhan menyiapkan tulah atau hukuman yang ke-10, hukuman yang terakhir. Kita akan membaca dari Alkitab, Keluaran pasal 12. Pak Yohanes akan membaca ayat 1 sampai 3, kemudian 5 sampai 8, 12 sampai 14, dan terakhir 29 sampai 33. Demikian dikisahkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit." Ayat 12, "Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai hari ketetapan untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-29, "Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku.
Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Nah adik-adik, Tuhan menyuruh bangsa Israel, menyuruh Musa memberitahu kepada bangsa Israel untuk tiap keluarga memilih domba berumur 1 tahun, domba jantan berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Kemudian dikurung selama 4 hari. Hari ke-14 pada waktu senja sore hari, mereka berkumpul semua lalu menyembelih domba dan kambing-kambing mereka. Lalu mengambil sedikit darahnya, lalu memoleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Memoleskan pada kusen-kusen pintu dan ambang pintu. Lalu adik-adik, Tuhan akan mengirim malaikatnya malam itu melewati semua rumah di Mesir, rumah-rumah bangsa Mesir dan juga rumah-rumah bangsa Israel. Barang siapa yang rumahnya tidak ada darah yang dipoleskan di ambang pintu atau kusen pintunya, anak sulungnya akan dibunuh. Dan malam itu malaikat Tuhan melewati semua rumah sampai ke istana Firaun, dan seluruh anak sulung dari rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya, tidak ada polesan darah domba atau kambing itu, mereka mendapat hukuman Tuhan, dibunuh semua anak-anak sulungnya. Lalu malam itu terjadilah kegaduhan di seluruh Mesir karena anak-anak sulung orang-orang Mesir mati dihukum Tuhan. Lalu Firaun juga menangis karena anak sulungnya mati. Lalu dia segera memanggil Musa dan katakanlah, Musa, segera hentikan. Biarlah engkau keluar bersama dengan bangsa Israel, pergi dari Mesir supaya hukuman ini dihentikan. Lalu malam itu bangsa Israel meminta barang-barang dari orang-orang Mesir. Tuhan membuat hati orang-orang Mesir bermurah hati, lalu dia memberikan emas, permata, kambing domba, sapi, seluruh hewannya, hartanya kepada bangsa Israel. Dalam malam itu dikatakan di bagian selanjutnya, kalau ada yang membaca pasal 12 Keluaran ini, ada 600.000 orang dewasa, belum termasuk anak-anak, keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, hari itu menjadi peringatan Paskah pertama, yaitu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Adik-adik, kisah yang baru saja kita baca dan renungkan adalah gambaran buat orang-orang Kristen zaman sekarang. Mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan dengan mengirimkan anaknya. Roh Kudus menitipkan bayi Yesus ke rahim Maria. Lalu ketika lahir, melayani, dan akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, mengucurkan darah, melambangkan anak domba Allah yang dicurahkan darahnya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik dan Pak Yohanes dan orang-orang percaya, menjadi lambang pengampunan, dibebaskannya adik-adik dan Pak Yohanes dari perbudakan dosa, dan dibebaskannya adik-adik dan Pak Yohanes dan setiap orang-orang percaya dari hukuman kematian. Ketika satu hari kelak kita menghadap Tuhan di hari penghakiman, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hatinya seperti ada
dipoleskan darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus, maka hukuman itu lewat. Tetapi bagi setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak ada tanda darah anak domba, mereka akan menerima hukuman kekal. Jadi adik-adik, kalau kita melihat betapa ajaibnya pembebasan bangsa Israel dari Mesir, mujizat yang besar yang Tuhan lakukan sampai bangsa Israel dibebaskan menuju tanah perjanjian. Demikian juga betapa hebatnya mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya, adik-adik dan Pak Yohanes. Tuhan Yesus yang datang mencurahkan darahnya, memberikan pengampunan dan melepaskan kita dari perbudakan dosa, memimpin kita ke satu tanah perjanjian, yaitu surga yang disiapkan Tuhan kelak pada waktunya. Lalu adik-adik, kalau adik-adik dan Pak Yohanes sudah mengalami kisah yang ajaib, pembebasan dari dosa, perbudakan dosa, apa yang seharusnya kita lakukan? Bukankah kita harus mengucap syukur? Harusnya kita memuji-muji Tuhan. Harusnya kita hidup di dalam ketaatan dan syukur kepada Tuhan, karena Dia telah melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik dan Pak Yohanes dan setiap orang percaya. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 28a yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan cara kita dapat menitipkan kepada orang tua, dan orang tua kita dapat langsung mengantarkannya ke gereja GKI Gading Indah, atau kita dapat mentransfernya langsung ke rekening GKI Gading Indah. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu setiap hari kepada kami. Sebagai ungkapan syukur, sekarang kami membawa persembahan kami. Berkatilah ya Bapa, agar dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, kita semua sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah kita akan menutup ibadah online kita. Kakak akan berdoa penutup, dan setelah kakak berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur karena penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami. Adik-adik sekolah minggu sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan perintah-perintah Tuhan, selalu mau berdoa kepada Tuhan di masa-masa kami kesulitan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami.
Tuhan, bantulah kami juga untuk dapat selalu melakukan firman Tuhan di setiap kegiatan kami. Berkati kami ya Tuhan, di masa pandemi ini, berikanlah kami semua kesehatan dan selalu berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di sekolah minggu online minggu depan. Bye.